Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Perkenalkan, nama saya Slamet, alumni 21 Days angkatan ke-63 dan 7 Awareness angkatan ke-13. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kultum dengan tema hikmah kemanusiaan ibadah puasa pada hari ini. Firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para shaimin, shaimah berbicara tentang puasa sudah barang tentu tidak jauh berbeda dari membahas budi pekerti yang luhur, karena hikmah kemanusiaan dalam ibadah puasa adalah hadirnya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemanusiaan yang hakiki adalah berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan. Jika kemanusiaan didasarkan pada kemanusiaan semata, mungkin hukum manusia bisa salah. Di dalam puasa kali ini, marilah kita gali hikmah kemanusiaan berdasarkan keimanan dan ketakwaan, sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang bertentangan dengan keimanan dan ketakwaan pelan-pelan bisa kita tinggalkan. Nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya puasa berasal dari kata syam ataupun saum, yang berarti menahan diri dari rasa tamak ataupun rasa rakus, ingin menguasai orang lain ataupun mengontrol orang lain. Di dalam bulan puasa ini diharapkan bahwa kita bisa menahan diri untuk senantiasa memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Di dalam Al-Quran ada dua kisah yang sangat menonjol tentang ketamakan dan kerakusan. Yang pertama adalah kisah Nabi Adam alaihissalam beserta ibunda Siti Hawa, yakni ketika Adam diperintahkan, wahai Adam, janganlah engkau dekatin buah ataupun pohon ini. Namun Nabi Adam alaihissalam terjebak oleh ketamaannya, sehingga diam-diam dia tetap mendekati ataupun memakan buah kuldi tersebut. Yang kedua adalah kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam serta Siti Julaiha, yang dinyatakan bahwa janganlah engkau turuti hawa nafsumu, kecuali nafsu yang membuat engkau terhormat. Ketika itu Siti Julaiha ingin menggoda, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari godaan-godaan yang dilakukan oleh Siti Julaiha. Ini berupa nafsu yang menyesatkan. Oleh karenanya, manfaatkanlah di bulan Ramadan ini sebagai pembelajaran, sebagai tempat ajang untuk menahan diri kita agar kita terhindar dari
hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita ke dalam lembah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari dua unsur, yaitu unsur tanah dan unsur roh. Sehingga dari kedua kejadian inilah yang menyebabkan manusia menjadi sempurna dan layak untuk disujud ataupun malaikat bersujud kepada Nabi Adam sebagai penundukan ataupun atas kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah aku kesempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ruh kepadanya, maka hendaklah engkau tersungkur dan sujud kepadanya. Quran Surat As-Saad ayat 71 dan 72. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, kecuali setelah Allah memperbagus bentuk Nabi Adam alaihissalam serta meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Ketika manusia taat kepada Robnya, berarti manusia telah mengalahkan sisi tanahnya. Ruh menjadi berkuasa di dalam tubuh manusia tersebut. Dengan kata lain, bahwa ruhaniyah mengalahkan materialnya dan sisi robani mengalahkan sisi tanahnya. Maka manusia mendekat kepada Robnya sesuai dengan tingkatan sisi rohaninya tersebut. Para soimin dan soimah rahimakumullah, bulan ini adalah bulan penuh pengampunan. Puasa datang lagi untuk kita, dan janganlah engkau sia-siakan. Bertafakurlah, apakah kita masih yakin bahwa tahun depan kita akan bertemu dengan puasa? Ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa sesuatu yang pasti itu adalah kematian, dan sesuatu yang pasti itu adalah dekat. Sesuatu yang pasti itu dekat. Jika kematian itu pasti, maka sudah sangat dekat dengan kita. Firman Allah dalam surat Al-Imran mengatakan, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatul arduhas samawati wal ard uidal lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan. Nabi dikatakan bahwa semua anak Adam adalah manusia-manusia yang berbuat kesalahan, dan sebaik-baiknya orang adalah yang berbuat kesalahan tetapi mau bertaubat. Taubat dalam bahasa Arab diartikan sebagai pulang dan kembali, sedangkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti pulang dan kembali ke hadiratnya serta tetap di pintunya. Karena pada dasarnya manusia harus bersama Allah Subhanahu wa taala dan selalu berhubungan dengannya dan tidak menjauhinya. Manusia tidak dapat membebaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan kehidupan fisiknya saja. Juga tidak dapat membebaskan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala karena memikirkan kebutuhan hidup rohaninya saja. Bahkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan lebih besar dari kebutuhannya di dunia. Karena kehidupan dan kebutuhan fisik itu secara bersamaan juga dilakukan oleh binatang yang tidak dapat berpikir, sementara kebutuhan rohani adalah sisi yang menjadi ciri pembeda manusia dan hewan. Dalam Al-Quran ada dua kisah tentang ketamakan ini. Yang pertama adalah kisah Nabi Adam alaihissalam serta Siti Hawa, di mana pada saat itu Allah sudah melarang kepada Nabi Adam untuk, wahai Adam, jangan kau dekatin pohon ini. Tetapi karena godaan dan rayuan iblis ataupun lewat Siti Hawa, maka Nabi Adam alaihissalam tergoda sehingga dia mendekati buah koldi ataupun memakainya. Dan yang kedua adalah bagaimana sikap Nabi Yusuf alaihissalam beserta Siti Juleha
bahwa keduanya juga tertantangkan mengambil hikmah di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menjadi manusia di atas rata-rata. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga ibadah puasa kita pada hari ini dapat dinilai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.